Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Adiatma dari Program Studi Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Di video kali ini, saya akan membahas fenomena global yang bukan hanya teknologi, tapi juga simbol pergeseran sistem ekonomi, yaitu Bitcoin. Saya sendiri memandang Bitcoin sebagai inovasi keuangan revolusioner yang punya potensi besar untuk masa depan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia ini. Bitcoin bukan hanya sekadar mata uang digital. Ini adalah bentuk teknologi keuangan yang bekerja di atas sistem terdesentralisasi. Menggunakan blockchain sebagai fondasi, di era kepercayaan terhadap institusi menurun, Bitcoin menawarkan alternatif keuangan yang transparan, anti-sensor, dan tanpa perantara. Seperti emas, Bitcoin langka hanya akan ada 21 juta, tapi tidak seperti emas. Bitcoin bisa dikirim kemana saja dalam hitungan menit. Investor institusi seperti Tesla, MicroStrategy, hingga negara seperti El Salvador sudah menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari portofolionya. Bitcoin tahan terhadap inflasi, yaitu kebal dari percetakan uang berlebih. Maksudnya itu gimana? Jadi, inflasi terjadi saat uang terlalu banyak. Nilai uang akhirnya turun, maka harga-harga seperti beras, minyak, dan lain-lain akan naik. Contohnya, kalau pemerintah cetak uang terus-menerus seperti Zimbabwe dan Venezuela, maka uang jadi nggak ada harga dirinya atau tidak ada nilainya. Bitcoin ini beda. Total total supply Bitcoin dibatasi hanya 21 juta. Nggak bisa dicetak sembarangan. Ini membuat Bitcoin langka dan stabil secara supply seperti emas digital. Jadi, Bitcoin tahan terhadap inflasi karena suplainya tetap. Tidak perlu pihak ketiga. Efisiensi dan inklusi keuangan global. Maksudnya itu gimana? Di sistem keuangan tradisional, kamu perlu bank, lembaga, atau perantara untuk mengirim uang, membuka rekening, verifikasi identitas. Nah, dengan Bitcoin ini, siapa saja yang punya wallet digital sendiri tanpa perlu KTP, bank, dan lain-lain. Transaksi langsung dari pengirim ke penerima, peer to peer. Hemat biaya, hemat waktu, bahkan bisa dilakukan lintas negara dalam beberapa menit. Jujur aja, di banyak negara berkembang seperti Indonesia ini masih banyak banget orang yang nggak punya rekening, tapi itu mereka mempunyai smartphone dan mempunyai internet. Dan disinilah Bitcoin bisa jadi solusi. Bitcoin itu bikin orang bisa nabung, kirim uang, bahkan bangun usaha digital tanpa harus lewat bank yang ribet dan mahal itu. Contohnya, seperti banyak TKI atau tenaga kerja Indonesia, kita di luar negeri yang mengirim uang ke keluarganya lewat jasa pengiriman uang, dan biasanya itu kena potongan 10 atau 15%. Kalau pakai Bitcoin itu biayanya cuma 1 sampai 2%, dan nyampenya lebih cepat. Simpel banget kan. Nah, intinya itu Bitcoin itu nggak cuma soal koin digital, tapi soal kesempatan buat orang-orang yang selama ini nggak pernah dapat akses ke sistem keuangan. Bitcoin sekarang udah jauh lebih maju daripada yang dulu. Ada yang namanya Lightning Network. Jadi transaksi Bitcoin sekarang bisa langsung masuk dalam hitungan detik dan biayanya hampir hampir nol. Terus juga ada upgrade baru namanya Taproot. Ini bikin jaringan Bitcoin makin efisien, makin privat, dan lebih fleksibel mau bikin kontrak pintar atau smart kontrak. Keren lagi, sekarang Bitcoin juga mulai nyambung sama DeFi atau Decentralized Finance. Dengan DeFi ini, orang bisa minjem uang, ngasih pinjaman, investasi, atau nabung. Semua itu bisa dilakukan tanpa perlu bank sama sekali. Jadi benar-benar sistem keuangan terbuka buat siapa saja. Namanya juga teknologi. Pasti ada tantangan. Bitcoin itu harganya bisa naik dan bisa turun. Kadang disalahgunakan buat hal ilegal dan miningnya dulu sempat dikritik karena boros energi. Tapi sekarang, banyak perusahaan mining sudah pakai energi terbarukan. Negara-negara mulai bikin regulasi yang lebih jelas dan bijak. Edukasi tentang Bitcoin juga makin gencar di masyarakat. Jadi, walaupun ada kekurangannya, teknologi ini terus berkembang dan diperbaiki.
Kalau dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa sistem informasi, Bitcoin itu bisa menjadi peluang untuk Indonesia. Bukan cuma investasi, tapi juga bisa bantu membuka akses keuangan ke orang-orang pelosok, seperti ke orang pedalaman yang susah bikin banknya. Bikin ekonomi kita lebih transparan dan efisien, ningkatin sistem keamanan transaksi digital. Tapi tetap, supaya ini benar-benar bermanfaat, kita butuh regulasi yang jelas dari pemerintah dan juga edukasi yang merata biar orang-orang nggak gampang ketipu sama skema bodong atau hoax. Buat saya pribadi, Bitcoin ini bukan hanya soal uang digital. Ini soal arah baru dunia keuangan yang lebih bebas, terbuka, dan nggak cuma bergantung sama pihak-pihak besar. Bitcoin itu bukan cuma tentang teknologi, tapi tentang kesempatan buat semua orang punya kontrol atas uang dan masa depan mereka sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa menambah wawasan Anda atau membuka sudut pandang Anda. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.